Pada 10 April tahun 1947, Julia Nadok tiba di Surabaya setelah menempuh perjalanan laut selama sekitar 5 bulan. Dok apung ini ditarik menuju pelabuhan oleh 3 kapal tunda, Sugio, Beatrix, dan Margaret sebelum ditempatkan di dermaga. Kedatangannya disambut keluarga dan personil Angkatan Laut yang telah menunggu. Kehadiran Julia Nadok menjadi bagian dari pemulihan fasilitas maritim Surabaya setelah mengalami dampak perang. Setelah 9 minggu berlayar, 6 kapal milik KPM akhirnya tiba di pelabuhan Tanjung Priok. Kedatangan mereka menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali jalur pelayaran yang menghubungkan berbagai wilayah Indonesia setelah bertahun-tahun terganggu oleh perang dan pendudukan Jepang. Satu persatu kapal merapat di dermaga, membawa kembali aktivitas pelayaran ke salah satu pelabuhan utama Jakarta. Masih di Tanjung Priok, sebuah lokomotif untuk jalur kereta api menuju Bandung baru saja tiba dengan kapal barang SS Madura. Kamera merekam proses lokomotif diangkat dari kapal menggunakan derek. Kemudian ditempatkan di atas kendaraan pengangkut untuk dibawa menuju pedalaman. Di Pelabuhan Surabaya, sebuah kapal pendarat LCT digunakan untuk mengangkut perlengkapan kereta api. Agar muatan dapat dikeluarkan, rel sementara dipasang untuk menghubungkan dermaga dengan ruang muatan kapal. Dua lokomotif dan sejumlah gerbong kemudian diturunkan ke daratan melalui jalur tersebut. Peralatan yang tiba melalui laut ini menjadi bagian dari pemulihan jaringan transportasi Jawa.
Di Jawa Timur, Jembatan Waru kembali dibuka setelah selesai diperbaiki. Jembatan yang berada di jalur utama Surabaya menuju Probolinggo ini sebelumnya dihancurkan dalam konflik perjuangan kemerdekaan. Setelah pekerjaan perbaikan selesai, jembatan kembali berfungsi sebagai penghubung penting bagi perjalanan dan lalu lintas di kawasan Jawa Timur. Pemulihan tidak hanya berlangsung pada jalur kereta api, tetapi juga pada jalan-jalan yang menghubungkan berbagai daerah. Di Surabrata, wilayah Tabanan, Bali, sebuah jalan baru menuju Pulukan dibuka pada tahun 1948. Sebelum peresmian, masyarakat setempat mempersiapkan berbagai hiasan. Sementara pertunjukan tari tradisional turut memeriahkan acara. Setelah persiapan selesai, jalan tersebut secara resmi dibuka. Para pejabat dan perwira kemudian melintasinya dengan iring-iringan jeep, menandai dimulainya penggunaan jalur baru menuju Pulukan. Di kota-kota pelabuhan, pemulihan juga mulai mengembalikan jalur perdagangan dan pelayaran. Di Semarang, pelabuhan yang sempat terbengkalai selama masa pendudukan Jepang mulai dipulihkan. Muara pelabuhan mengalami pendangkalan akibat endapan pasir, sehingga pekerjaan pengerukan dilakukan untuk membuka kembali jalur masuk bagi kapal-kapal. Pekerjaan tersebut menjadi bagian dari usaha mengembalikan fungsi pelabuhan dan menghidupkan kembali aktivitas pelayaran setelah perang. Di
sepanjang jalur pelayaran. Berbagai fasilitas yang mendukung keselamatan dan kelancaran perjalanan laut juga kembali digunakan. Namun, bekas perang masih terlihat di sejumlah perairan. Bangkai kapal yang terdampar menjadi pengingat bahwa jalur pelayaran ini sebelumnya turut terdampak oleh pertempuran dan kerusakan selama masa perang. Di tengah kondisi tersebut, fasilitas navigasi kembali menjalankan perannya. Di pesisir Pulau Bangka, sebuah menara suar berdiri menghadap perairan yang ramai dilalui kapal. Setelah masa perang, fasilitas seperti ini kembali memiliki peran penting dalam membantu kapal menemukan jalurnya di malam hari. Di tempat yang jauh dari keramaian, seorang penjaga bertanggung jawab memastikan cahaya mercusuar tetap berfungsi setiap malam. Kamera mengikuti pekerjaan sehari-harinya, mulai dari mengawasi laut hingga merawat berbagai perlengkapan di dalam menara. Menjelang malam, penjaga menyalakan dan mengoperasikan lampu mercusuar. Dari ketinggian, cahayanya berputar menerangi laut dalam kegelapan, menjadi penanda bagi kapal-kapal yang melintas di sekitar perairan Bangka. Selain transportasi, kebutuhan energi juga menjadi bagian penting dari pemulihan. Di kawasan Pengalengan, selatan Bandung, kerusakan akibat masa perang masih terlihat di sekitar situ Cilencah. Waduk ini merupakan bagian penting dari sistem pembangkit listrik tenaga air yang memasok kebutuhan listrik wilayah Bandung. Kamera kemudian memperlihatkan pekerjaan perbaikan di PLTA Plengan. Para pekerja memulihkan berbagai bagian fasilitas pembangkit yang mengalami kerusakan agar dapat kembali digunakan. Setelah diperbaiki, PLTA Plengan kembali beroperasi dan menyalurkan listrik melalui jaringan tegangan tinggi ke Bandung dan daerah sekitarnya. Di Pelaju, Palembang, pemulihan industri minyak juga mulai berlangsung setelah berbagai fasilitas mengalami kerusakan akibat Perang Dunia II.
Kamera memperlihatkan sisa-sisa kehancuran di kawasan pabrik dan kilang. Dari kawasan yang rusak, aktivitas produksi perlahan kembali berjalan. Pada tahun 1948, sebuah hangar baru dibuka di lapangan terbang Kemayoran, Batavia. Peresmian dilakukan oleh Direktur Lalu Lintas dan Pengairan, Letnan Kolonel Warners. Perkembangan lapangan terbang ini menunjukkan bahwa fasilitas penerbangan juga mulai disiapkan untuk menghadapi meningkatnya lalu lintas udara di Indonesia dan hubungan penerbangan dengan wilayah lain. Di Bandung, pusat kota masih dipenuhi puing-puing setelah pertempuran pada masa konflik. Bangunan, rumah, dan fasilitas industri mengalami kerusakan berat. Kamera kemudian memperlihatkan dimulainya pembangunan kembali. Bangunan yang rusak mulai diperbaiki. Sementara di sebuah bekas bunker peninggalan pendudukan Jepang, aktivitas pabrik pemintalan dan pertenunan telah kembali berlangsung. Di tengah kota yang masih dipenuhi bekas kehancuran, kegiatan produksi perlahan kembali berjalan. Sementara sebagian kota diperbaiki, kawasan baru mulai dibangun. Pembangunan kota satelit Kebayoran diawali dengan pembukaan lahan. Alat-alat berat digunakan untuk menebang pepohonan dan meratakan tanah sebagai persiapan pembangunan kawasan pemukiman baru. Pembangunan kemudian berlanjut pada infrastruktur penghubung. Mesin pancang digunakan untuk memasang tiang jembatan, sementara para pekerja menyiapkan rangka dan konstruksi beton.
Berbagai material bangunan mulai didatangkan menggunakan kereta api dan truk. Batu dan kerikil ditata untuk membentuk jalan, kemudian dipadatkan dengan mesin penggilas. Di kawasan pemukiman, para pekerja mulai mendirikan rumah dengan dinding bata dan rangka kayu. Barisan rumah baru perlahan membentuk kawasan Kebayoran yang sedang berkembang. Perlahan, di tengah bekas-bekas perang yang masih tersisa, kehidupan dan berbagai infrastruktur mulai kembali berjalan.